Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kasih dan anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Saya menyapa saudara saat ini dengan salam optimis karena Tuhan ada. Percayalah bahwa perjalanan hidup kita sesungguhnya ada anugerah-anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga saat ini mari saudara bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujianmu, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang tetap setia dalam kehidupan kita. Saya percaya dari hari Senin sampai hari ini ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin di sana ada berkat Tuhan, tetapi juga ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang pasti bahwa dikala kita meyakini, dikala kita optimis bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, maka disitulah kita belajar untuk bersyukur di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong, menyampaikan isi hati bagi kami agar kami mengerti, memahami firman-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Satu ayat saja. Kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat yang pertama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air atau tempat di mana ada air. Karena ketika tempat itu subur, ya, dan kemudian pohon itu ditanam di sana, maka saya percaya walaupun pohon itu berbuah, tetapi bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kehidupan kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Apabila kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, maka sesungguhnya paling tidak kita bisa bertumbuh. Bahkan bukan hanya berhenti di bertumbuh Bapak Ibu Saudara, bahkan firman Tuhan berkata bahwa yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pohon yang tertanam di tempat yang subur itu ada musimnya untuk menghasilkan buah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan firman Tuhan saat ini. Apakah kehidupan kita itu sudah sungguh-sungguh ada dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah semakin melekat kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah pada musimnya? Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap pohon yang kita tanam yang berbuah itu pasti ada musim di mana dia harus berbuah. Demikian pun kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan malam hari ini, mari kita mengambil hikmatnya. Mari kita mempelajari bersama. Mari kita merenungkan bersama bahwa kehidupan Anda dan saya itu adalah kehidupan yang terus Tuhan inginkan untuk berbuah. Tetapi untuk kita bisa berbuah, satu hal yang Tuhan minta, kita harus dekat dengan Dia sebagai sumber kehidupan. Ada satu pujian yang mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, dan seterusnya. Artinya, ku ingin selalu. Saudara dan saya harus memiliki kerinduan yang dalam. Ketika kita memiliki kerinduan yang dalam, maka setiap waktu, setiap saat, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, kita bisa dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara ada di mobil sementara menempuh perjalanan, saudara bisa dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara di atas motor, saudara bisa memuji Tuhan. Tapi jangan coba-coba tutup mata. Nanti kalau celaka, jangan berpikir bahwa pendeta suruh saya. Tidak, saudara. Maksudnya kita bisa sukacita, kita bisa nantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Bahkan di dalam persoalan sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur kepada Dia. Kenapa? Karena kehidupan kita
dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, maka di sanalah kita bisa bertumbuh dan kita bisa menghasilkan buah. Ingat, buahnya ada musimnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara bekerja di minggu ini dengan rasa takut akan Tuhan dan belum menuai hasilnya atau belum ada buah yang kita lihat, perhatikan firman ini, ada musimnya. Bisa saja minggu depan, bisa saja bulan depan, bisa saja tahun depan. Jadi jangan putus harapan. Ketika engkau meyakini bahwa Allah turut bekerja, maka sesungguhnya engkau akan bersyukur, engkau akan mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat ya kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupanmu, baik secara pribadi, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam studimu, bahkan di dalam seluruh kehidupanmu. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, meteraikanlah setiap perkataan firman-Mu malam ini, agar firman ini boleh menjadi benih yang bertumbuh, yang berbuah, menghasilkan buah tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka, kami percaya di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada berkat kasih karunia Tuhan. Kami ucap syukur, kami akan beristirahat malam hari ini. Damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam kehidupan kami. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami tidak perlu takut untuk menghadapi hari esok, karena hari esok Tuhan ada di sana. Dan persiapkan hidup kami untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan malam hari ini. Jika renungan ini memberkati saudara, silahkan bagikan kepada keluargamu, supaya keluargamu juga dikuatkan. Temanmu sekalipun saudara bisa bagikan supaya mereka juga dikuatkan. Sampai jumpa lagi di hari Senin dalam renungan awal pekan. Saya percaya setiap renungan Anda dan saya pasti diberkati, dikuatkan di dalam Tuhan. Shalom dan selamat malam.